Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Trisha. Dan saya, Kia. Apa sih yang dinamakan dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor untuk mencapai keuntungan, memenuhi kebutuhan domestik, dan meningkatkan devisa. Singkatnya, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh satu atau lebih negara dengan negara-negara lainnya. Bagaimana cara kerja perdagangan internasional ya? Jadi, perdagangan internasional bekerja melalui pertukaran barang, jasa, atau modal melintasi batas negara akibat perbedaan sumber daya. Proses ini melibatkan sales kontrak, pengangkutan, dan pembayaran internasional yang didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan produk lebih efisien, kompetitif, dan meningkatkan devisa negara. Kalian bisa melihat contoh kegiatannya di pojok kanan dan juga buku LKS IPS halaman 64. Kalau ada kegiatan ekonomi, pasti ada yang namanya transaksi atau pembayaran. Dalam perdagangan internasional, mereka bertransaksi dengan berbagai cara. Tapi kali ini akan kita bahas 3 cara transaksi terlebih dahulu. Yang pertama ada wesel. Wesel atau Bill of Exchange adalah pembayaran menggunakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada cek. Importir membuka rekening bank yang mempunyai cabang di negara eksportir untuk mengirimkan cek yang setelahnya dapat dicairkan oleh eksportir. Dan yang ketiga atau terakhir adalah LC, Letter of Credit, yaitu importir meminta bank untuk mengeluarkan surat tagihan yang menyatakan bahwa bank menyetujui dan akan membayar sejumlah uang pada eksportir. Faktor pendorong kenapa sih perdagangan internasional itu bisa terjadi? Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang membuat negara harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi sebagian negara, mengimpor jauh lebih murah daripada memproduksi sendiri. Yang ketiga, untuk memperkuat kerjasama baik di bidang politik dan ekonomi bagi negara satu dengan negara lainnya. Penghambatnya antara lain adalah hambatan geografis dan keamanan yang memperburuk proses ekspor-impor yang dilakukan, hambatan budaya dan komunikasi dalam negosiasi kontrak, dan yang terakhir hambatan kebijakan pemerintah yang sering mengeluarkan kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Kegiatan perdagangan internasional pasti memberikan manfaat baik bagi eksportir maupun importir. Salah tiganya adalah memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau jasa yang tak dapat dihasilkan oleh negara sendiri, memperluas peluang pasar dan meningkatkan devisa pendapatan negara. Contohnya seperti batik yang sekarang tersebar di belahan dunia, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tentu saja pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan internasional ini. Yang pertama, adanya tarif atau bea masuk untuk meningkatkan pendapatan negara dan membuat produk lokal lebih kompetitif. Yang kedua, ada pembatasan kuantitas fisik barang impor yang boleh masuk dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, adanya politik dagang bebas yang meminimalkan campur tangan pemerintah untuk memacu efisiensi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran tentang materi IPS perdagangan internasional. Semoga kita dapat bertemu kembali di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.